Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, kembali lagi berjumpa di Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Dan seperti biasa, dalam Orbit kami akan mengulas satu hal atau fenomena menarik, baik yang ada di Tiongkok maupun di Indonesia. Dan kali ini, saya Aksan Prawira bersama dengan sahabat saya, Manining. Kita berdua akan coba berbincang mengenai buah persik. Dan seperti yang kita tahu, buah persik ini adalah tanaman asli dari Tiongkok dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak orang menjuluki buah yang memiliki bentuk dan warna yang terlihat serupa dengan apel atau aprikot ini dengan sebutan ratu buah, karena dianggap sebagai buah yang paling cantik di antara buah lainnya. Dan untuk membahasnya, kita sapa dulu sahabat dan rekan saya, Manining yang berada di Beijing, Tiongkok. Halo Manining, apa kabar? Halo Pak Aksan, kabar saya baik-baik saja di sini. Semoga sehat walafiat semuanya. Iya. Nah, kali ini kita akan coba berbincang tentang buah persik atau buah peach ya. Ya. Tentunya ada yang membuat buah ini begitu jadi terkenal karena terutama wangi harumnya, rasa manisnya, dan kelembutan daging buahnya. Nah, tapi ada hal-hal yang menarik yang terjadi di Tiongkok akhir-akhir ini yang akan coba diceritakan oleh Manining mendengar. Hari ini kami topik bahasanya santai-santai aja ya. Saya rasa ini adalah satu fenomena yang sangat lucu. Jadi mau share-nya dengan teman di Indonesia karena sudah banyak orang sudah tahu ya kalau di Tiongkok ini pada Desember tahun lalu sudah dilaksanakan kebijakan penanggulangan wabah yang baru itu, yaitu penanggulangan wabah itu sudah diturunkan. Jadi makanya kami nggak usah cek PCR-nya di mana-mana, nggak usah harus memindai kode kesehatan untuk memasuki satu tempat umum atau lain sebagainya. Makanya bisa dikatakan sudah bebas. Kalau sudah bebas, lebih banyak orang mau jalan-jalan keluar. Makanya penularannya wabah itu sudah langsung. Banyak orang sudah terkena virus. Tetapi karena Omikronnya sudah tidak begitu parah fenomenanya, jadi makanya hanya sebagian orangnya demam atau gejalanya seperti masuk angin atau hanya rasanya pusing atau jadi 2-3 hari sesudahnya sudah sembuh. Hilang. Sudah sembuh. Jadi sampai sekarang ini gelombangnya sudah berlalu, makanya kami sudah menjadi sehat-sehat semua. Makanya saya sudah mencatat satu fenomena yang cukup menarik itu, yang mungkin gelombangnya sudah berlalu, tetapi fenomena ini masih belum. Justru adalah untuk beli persik kuning kaleng. Ini buah kaleng ya Manining ya, bukan buah segar ya? Itu bukan segar, tetapi kaleng. Karena sekarang ini bukan musimnya. Kalau musimnya, panennya persik itu di Tiongkok ini adalah Juli sama Agustus. Jadi maksudnya musim panas dan awalnya musim gugur itu. Jadi sekarang ini lagi musim dingin dan musim semi, enggak musimnya untuk panennya persik itu. Makanya yang lebih populer itu yang sudah dibeli banyak itu adalah buah persik kuning kalengnya. Iya, tapi apa hubungannya buah kaleng persik ini dengan wabah yang terjadi di Tiongkok, Manining? Apa hubungannya dengan wabah? Itu justru karena pada Desembernya banyak orang sudah terkena, sudah demam itu. Makanya persik kuning kaleng itu sangat populer, sudah banyak dibeli oleh pasien. Jadi mereka yang terkena COVID ini kemudian berburu buah kaleng persik ini ya Manining ya untuk pengobatan ya? Ya, misalnya teman-teman saya ya, mereka juga banyak mencarangnya persik kaleng itu untuk dimakan waktu mereka demam itu. Itu satu fenomena yang sangat menarik. Sebenarnya itu fenomenanya kalau orang sudah sakit, sudah demam itu, dia untuk makan buah persik kuning kaleng itu justru berasal dari Tiongkok Timur Laut. Kalau di Tiongkok Timur Laut itu ada 3 provinsi. 3 provinsi itu mereka cuacanya, iklimnya, budayanya, jadi semuanya sangat mirip di 3 provinsi di Tiongkok Timur Laut itu. Makanya kami selalu menyebutnya 3 provinsi Timur Laut. Ini adalah tradisi dari sana. Orang Timur Laut itu waktu mereka sejak kecil, waktu mereka demam, waktu mereka masuk ke angin, mereka selalu makan persik kuning kaleng.
Itu juga satu fenomena yang sangat menarik. Iya, kalau di Beijing sendiri seperti apa Manining? Fenomena ini apakah juga muncul? Kalau di Beijing ya, Beijing tidak jauh ya dari 3 provinsi Timur Laut itu. Kalau di Beijing juga ada fenomena yang seperti itu. Waktu saya masih kecil, sebenarnya waktu itu buah-buahan yang segar itu tidak begitu banyak. Kami harus menurut musimnya baru bisa makan buah yang segar itu. Misalnya pada musim dingin di Beijing hanya ada apel, kesemak, yang lain hampir nggak ada. Jadi musim panas lebih banyak, misalnya semangka, persik, jadi lebih banyak pilihannya. Waktu kami kecil itu, kalau kami mau misalnya makan persik itu, pilihannya satu-satunya adalah persik kalang. Jadi makanya waktu saya kecil, kalau saya sudah sakit, rasanya makan apa, rasanya pahit ya di mulutnya. Jadi orang tua saya selalu kasih persik kalang kepada saya. Bilangnya kalau sudah minum obat, dikasih makan ini. Sembuh. Ya, rasanya wah bisa sembuh itu. Wah, kalau makan yang lain tidak ada rasanya atau hanya rasa pahit. Tetapi kalau makan ini, wah rasanya manis, rasanya segar itu di dalam mulutnya. Nah, jadi makannya langsung sembuh. Tetapi kalau dibandingkan dengan 3 provinsi Timur Laut itu, kami juga kalah. Oh begitu ya. Kenapa seperti itu Manining? Karena itu sudah terjual habis itu. Jadi karena kali ini juga saya juga kena Omicron itu. Jadi makanya saya juga mau belinya persik kalang itu. Karena persik kalang sudah menjadi viral di sosmed. Banyak yang rekomendasi, wah kalau udah demam, udah kena Omicron, wah makanlah persik kuning kalang itu. Jadi sudah banyak yang promosinya, makanya saya juga mau belinya. Tetapi itu sudah terjual habis itu. Jadi saya nggak bisa dapat tiap hari saya mau merebutnya. Tiap hari saya kalah. Ayah saya bantu merebut dua botol. Jadi saya bisa makan sedikit. Tetapi kalau saya sendiri mau rebutnya, saya selalu kalah. Itu sudah sangat laris, itu sudah kosong semua. Ya, dan saya ngobrol sama teman saya berasal dari 3 provinsi Timur Laut itu. Saya langsung ngobrol, saya bilangnya, wah itu sudah tidak ada. Itu sudah terjual habis semuanya. Jadi dia bilangnya, kamu sekarang baru mau beli. Kalau di rumah saya di Tiongkok Timur Laut, di 3 provinsi Timur Laut itu, setiap hari di kulkasnya selalu ada sepotong. Selalu ada sepotong yang sudah tersedia di sana sepanjang tahun. Itu adalah tradisi. Saya merasa itu adalah fenomena yang sangat bagus. Memang ada teman yang dari Tiongkok Selatan itu, provinsi-provinsi selatan itu, mereka langsung nanya di sosmed, langsung nanya, apakah Ilmiah ini, bunga persik kuning kaleng itu bisa dijadikan sebagai obat untuk mengobati Omicron? Itu seriusan? Jadi mereka nanya. Kami jawabannya adalah tidak mungkin. Pasti enggak benar, pasti enggak mungkin dijadikan sebagai obat-obatannya. Karena ini memang hanya buah-buahan yang kalang saja. Itu pasti bukan obat. Tetapi kenapa kami makannya merasanya sudah sembuh? Justru karena yang pertama itu sebenarnya bisa membantu mengisi vitamin dan juga bisa kasih gula kepada tubuh kami yang sudah sakit dan rasanya manis dan kalau dikeluarin dari kulkasnya rasanya segar juga. Makanya rasanya sudah sembuh, lebih enak daripada minum obat. Dan orang yang dari Tiongkok Selatan itu mereka juga dengar ragu-ragu belinya persik kuning kalen itu, mereka juga cobain. Mereka bilangnya, wah benar ya, hasilnya sangat ternyata itu. Saya sudah merasa sembuh. Iya. Jadi saya merasa itu satu fenomena yang sangat menarik. Iya. Semua orang sudah tahu itu adalah bohong. Itu hanya gejala saja, tetapi itu bukan obat. Itu tidak bisa mengobatin tubuh kita. Tetapi tetap banyak orang yang memborongnya sampai saya mau belinya beberapa kali sudah kehabisan. Ya, kehabisan. Itu kalau saya mau pesannya ada yang tetapi harus 15 hari kemudian baru bisa dikirim ke rumah. Waktu 15 hari kemudian sudah sembuh beberapa kali kan. Sudah sembuh. Iya, tapi Manining kalau hari-hari biasa tidak pandemi begitu, apakah buah kaleng ini juga begitu diminati? Kalau di Tiongkok ini sebenarnya pada hari-hari yang biasa buah kaleng itu hanya adalah semacam jajanan saja. Biasanya kalau di supermarket dia selalu ditaruh di bawah, di paling bawah itu. Dan tidak begitu banyak orang mau belinya. Jadi selalu ada di sana. Dan pilihannya kalau di Tiongkok ini, yang pertama yang paling laris itu pasti persik kuning, yang terbuat dari buah persik kuning. Dan keduanya yang terbuat dari jeruk itu. Dan selain itu juga ada yang lain, misalnya nanas, misalnya
apalagi ya? Kelengkeng ya? Iya, jadi tidak banyak juga pilihannya, hanya begitu saja. Tetapi yang paling laris adalah yang persik kuning. Jadi di Tiongkok ini, kalau di industri ini hanya ada 2 perusahaan yang adalah perusahaan tercatat di bursa efek itu. Tetapi kalau perusahaan yang lain, mereka masih belum ke bursa efek itu. Jadi selama bulan-bulan ini, sesudah persik kaleng itu sudah menjadi viral, sangat banyak yang jualnya kehabisan itu. Jadi banyak modal sudah pindah ke sana. Jadi harganya sudah naik juga, naik tajam itu. Jadi makanya, jadi modalnya selalu sensitif kan. Jadi mereka melihat yang persik kaleng itu sudah menjadi viral. Jadi makanya 2 perusahaan yang sudah tercatat itu juga sangat harganya juga naik. Jadi makanya kami sudah bisa lihat itu. Mereka tidak hanya sendiri berkembang saja, tetapi dengan diwakili oleh 2 perusahaan ini, seluruh industri di bidang persik kaleng ini, mereka sudah mau melakukan promosi dan mau mengembangkan diri sendiri di asosiasinya. Makanya mereka juga mengarahkan meetingnya online itu, mereka langsung diskusi bagaimana arahnya perkembangannya industri ini. Jadi mereka sekarang ini sudah mengeluarkan satu peraturan untuk industrinya untuk melakukan rencananya 3 tahun sesudahnya itu untuk mengembangkan industri ini. Makanya kami juga melihat itu perkembangannya atau prospeknya industri persik kaleng itu sudah menjadi semakin baik. Dan sebelumnya ya, waktu saya diskusi sama Pak Aksan itu, Pak Aksan juga jadi penasaran kenapa orang Tiongkok mau makan buah kalengnya, tidak langsung makan buah-buahan yang segar itu. Kalau di Indonesia lebih banyak yang buah yang segar itu. Itu juga waktu saya masih kecil, orang tua saya selalu bilangnya. Jadi waktu saya kecil sekali, orang tuanya kasih kaleng kepada saya kan. Jadi justru karena waktu itu buah yang segar itu tidak begitu banyak, karena di sini 4 musim. Jadi belum tentu ada buah-buah yang segar yang cocok itu. Jadi yang pilihannya satu-satunya hanya buah kaleng. Dan sesudah ekonominya berkembang, jadi pilihannya lebih banyak. Orang tua juga tidak mau kasih buah kaleng kepada saya. Mereka bilangnya kalau kalengnya ada misalnya bahan pengawet, itu sekarang sudah ada buah yang segar, siapa mau makan yang kaleng itu, mereka bilangnya. Jadi waktu saya minta selalu ditolak itu. Tetapi sekarang ini, dengan kesempatan kali ini ada Omicron, jadi buah kalengnya sudah menjadi viral itu di pasarnya. Baru ada pengetahuan yang lebih ilmiah kasih kami adalah sebenarnya kalau buah kalengnya ada beberapa macam kan, ada yang daging, ada yang buah-buahan. Kalau yang buah-buahannya sebenarnya tidak ada bahan pengawet. Bilangnya enggak ada bahan pengawet. Karena kalau buah-buahan dibikin menjadi kalengnya, tidak usah kasih bahan pengawet. Hanya ditutup rapat itu, udaranya sudah dikeluarin, sudah tidak ada udara, dia sudah sudah enggak menjadi busuk. Jadi kalau buah-buahannya nggak usah ya? Nggak usah. Dan vitaminnya juga bisa terpelihara, tidak akan hilang itu. Jadi makanya kalau buah-buahan kaleng itu dibandingkan dengan buah yang segar itu, gizinya tidak beda jauh. Mungkin ada bedanya, tetapi bedanya jauh itu. Jadi makanya kalau makan buah-buahan kaleng itu tidak akan mengganggu kesehatan kita. Itu adalah informasi yang dapat kali ini. Sebelumnya saya juga merasa mungkin kalengnya kurang bagus, tetapi sebenarnya bukan. Dan khususnya persik yang kuning ini juga lebih lebih unik. Oh, kenapa itu, Mbak Nining? Kenapa di Tiongkok ini persik kuning yang selalu dibikin menjadi kalengnya? Sebenarnya kalau persiknya ada berbagai macam jenisnya ya. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya putih, jadi ada yang besar, ada yang kecil, jadi beda-beda semuanya. Tetapi persik kuning, waktu saya mengenal buah-buahan ini, selalu dia sudah berada di dalam toplasnya atau di dalam kalengnya. Saya nggak pernah melihat yang segar. Oh, justru Mbak Nining belum pernah lihat yang segarnya ya dari buah persik ini ya? Kapan terakhir Mbak Nining melihat buah yang segar ini? Sampai tahun lalu saya baru pertama kali melihat yang segarnya yang dijual di pasarnya. Sebelumnya nggak ada. Justru karena saya kali ini baru tahu, karena persik
kuningnya, dia kulitnya terlalu tipis sebenarnya. Dia lebih cocok untuk dibikin menjadi kaleng karena kulitnya terlalu tipis dan lebih juicy, lebih banyak jusnya. Dan dagingnya buah-buahan ini lebih lunak itu. Jadi dia sangat mudah kena bakteri. Jadi tidak mudah disimpan. Nah, kalau buah ini mau dijual keluar kota atau keluar negeri, Manining, seperti apa? Kan buah ini tidak begitu kuat lama ya, atau tidak tahan lama ya? Kalau mau buah-buah yang segar itu mau diangkut ke luar provinsi, ke tempat yang lebih jauh itu, dia hanya bisa disimpan 2-3 hari. Kalau 2-3 hari kemudian dia akan menjadi busuk dan dia kalau ada salah satunya sudah menjadi busuk, yang masih baik itu akan cepat menjadi busuk juga, ikut menjadi busuk. Dia akan saling ganggu. Oh gitu ya? Ya, dan dia juga sangat mudah waktu dalam transportasinya lebih mudah terjepit. Jadi makanya bisa lebih cepat menjadi busuk. Makanya kalau buah persik kuning ini sudah menjadi matang, langsung dikirim ke perusahaan yang bikin kaleng itu. Oh iya. Dan keduanya ada yang nanya, banyak buah-buahan yang lain, mereka sebelum matang, mau matang tetapi masih belum matang itu sudah dipetik ya, sudah dipetik itu dan diangkut ke tempat yang lain, kemudian dipatangkan oleh manusia. Tetapi kalau persik ini dia tidak cocok karena waktu dia masih belum matang dia rasanya asam sekali, sangat asam, sedikit pahit. Ya jadi kalau masih belum matangnya sudah dipetik itu nggak ada orang yang mau beli. Jadi itu pasti nggak terjual itu. Jadi makanya dia tidak cocok untuk dimakannya waktu dia masih segar dari tempat yang jauh itu. Kalau petani langsung makannya di tempatnya masih oke. Tetapi kalau diangkut misalnya ke Beijing terlalu jauh itu tidak cocok. Makanya dia biasanya langsung diangkut ke perusahaan yang bikin kaleng itu. Dan keduanya justru karena dia dagingnya lebih lunak kan, dan bentuknya persik ini waktu dia dipotong dan direndamkan ke dalam sup yang manisnya, dia bentuknya tidak mudah berubah. Kalau misalnya buah-buah yang lain ada yang sudah berubah bentuknya, nggak bisa langsung dikenali itu. Mungkin waktu dimakan, wah nggak mau makan nih, karena dagingnya sudah lunak sekali ini. Kurang menarik ya bagi konsumen, Manining ya. Ya, jadi kalau dibandingkan ini tidak cocok. Apalagi itu jeruk itu juga ada yang asam itu. Lebih cocok untuk dibikin menjadi kaleng itu, karena supnya manis. Jadi kalau direndamkan ke dalam jus yang manis itu, asam buahnya akan hilang. Jadi makanya lebih enak dimakan. Makanya persik kuning itu sangat cocok untuk dibikin menjadi kaleng. Kalau makan buah-buahan yang segar itu malah kurang enak, saya rasa. Jadi makanya ini juga adalah satu industri yang sangat menarik ini. Dan saya merasa yang satu fenomena yang menarik itu adalah perusahaannya yang menggunakan kesempatan ini untuk mempromosi kalengkan. Karena sekarang ini sudah menjadi sangat populer, makanya mereka harus dengan sekuat tenaga untuk mempromosinya, misalnya dalam live streamingnya. Tetapi yang dikritik adalah perusahaannya, salah satu perusahaan yang tercatat itu, mereka dikritik justru karena reaksinya lebih telat. Karena mereka sudah mengeluarkan satu produk yang terbuat dari coconut itu, yang kelapa itu, mereka mau lagi mempromosi itu, produk itu dalam live streamingnya. Tetapi sekarang ini pasarnya sudah mengubah ke persik kuning kaleng itu, tetapi perusahaannya masih mempromosi yang kelapa itu, yang jus kelapa itu. Coconut. Jadi itu ya. banyak yang dikritik itu. Kenapa sekarang ini yang lagi populer itu adalah yang persik kaleng, tetapi yang dipromosinya adalah yang kelapa, jus kelapa itu. Jadi perusahaannya reaksinya lebih telat, 3-4 hari kemudian baru berubah ya promosinya, titik beratnya baru berubah menjadi pindah kepada persik kaleng itu. Dan yang lebih menarik adalah orang yang menonton live streaming itu, mereka yang lagi kritik itu ada 2 jenis bungkusannya. Salah satunya adalah yang kaleng aluminium itu, dan salah satu bungkusannya adalah toples kaca itu. Wah, ini menarik ya, Manining ya. Justru yang dikritik wadahnya ya, tempatnya ya, yang kaleng sama yang dari wadah kaca begitu ya. Iya, banyak orang yang bilangnya, saya tidak mau beli yang ditaruh di dalam kaleng aluminium itu. Saya lebih suka yang toples kaca. Ya, silakan keluarin produk-produk yang bungkusannya toples kaca. Jadi
saya juga merasa itu juga fenomena yang aneh kan. Karena saya juga nanya diri sendiri. Kalau saya pilih, saya mau memilih bungkusannya seperti apa. Saya juga langsung mau beli yang toples kaca. Tidak mau beli yang kaleng yang terbuat dari logam itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin isinya sama, tetapi kalau kelihatannya rasanya, wah ini kurang segar. Kalau yang toples kaca itu kelihatannya rasanya lebih segar ya? Itu. Ya mungkin ya. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi banyak reaksinya dari komennya, dari penontonnya live streaming itu bilangnya kami lebih suka toples kaca. Terus saya merasa wah ini juga fenomena yang menarik. Jadi perusahaannya langsung ada reaksinya kali ini lebih cepat ya. Mereka langsung gantinya bungkusannya menjadi toples kaca itu. Ya juga ada banyak diskusi di sosmednya. Mereka bilang kenapa ya waktu orang demam mereka rebutnya tidak hanya obat-obatan saja, tetapi juga mau rebutnya minuman yang manis ini. Justru persiknya yang lain itu yang kan bisa memelihara vitamin sama gulanya, bisa bantu kita antivirus itu, bisa sembuh itu. Dan keduanya juga adalah fenomena budaya adalah kalau persik itu dalam bahasa Mandarin kami bilangnya haozi. Persik. Persik itu kalau hao itu dalam bahasa Mandarin ada beberapa hurufnya, lafalnya sama. Jadi hao persik ini lafalnya sama dengan satu kata yang lain, yaitu kabur, ya melarikan diri. Jadi kami juga mau melarikan diri dari penyakit, dari pandemi, dari demamnya. Makanya kalau udah makan haozi itu yang persik ini rasanya bisa hoki, bisa beruntung. Jadi ini juga adalah peluang bisnis yang bagus ya bagi perusahaan buah-buahan kalang ini. Dan kalau di Tiongkok ini ya, buah-buahan kalang itu juga biasanya lebih laris pada festival tradisional. Kan misalnya tahun baru Imlek, kalau kami mengunjungi rumahnya teman atau rumahnya sanak keluarga, biasanya kami harus bawa hadiah itu. Salah satu pilihannya untuk hadiahnya itu justru adalah buah-buahan kaleng itu. Kami biasanya bisa bawanya ke sana, ke rumahnya orang. Yang paling dipilih itu adalah yang buah-buahan persik kuning sama buah-buahan jeruk itu. Ya, itu adalah dua pilihan yang paling top itu yang biasanya dipilih oleh orang Tiongkok ini. Makanya tidak hanya selama pandemi ya orangnya mau merebutnya kaleng itu. Sesudah itu industrinya masih punya prospek yang sangat luar biasa. Makanya kami juga bisa nunggu ya. Itu karena sekarang ini kan, misalnya kalau bagi saya sendiri sudah sembuh lama ya, sudah sembuhnya hampir 2 bulan, tetapi saya tetap menyimpan persik kaleng itu di kulkas saya. Saya selalu beli, sudah habis saya beli lagi, sudah habis saya beli lagi. Kenapa begitu Manining? Kan Manining sudah tahu bahwa itu cuma mitos ya, tidak menyembuhkan. Justru karena saya kali ini sudah tahu di dalamnya tidak ada banyak bahan pengawet itu, makanya saya lebih percaya ini. Jadi saya terus mau makannya itu, lebih suka yang makan yang manis itu. Ya, jadi saya merasa ini adalah satu fenomena yang sangat menarik. Nggak tahu kalau di Indonesia apakah ada fenomena seperti ini dalam satu tidak termasuk bencana lah, tetapi dalam keadaan sakit ini ada fenomena yang begitu lucu. Begitu lucu itu yang larisnya tidak ada hubungan dengan obat-obatan. Iya, di Indonesia sendiri juga pernah ada fenomena semacam ini, Manining. Waktu COVID-19 sedang tinggi-tingginya begitu ya. Banyak orang percaya minum air kelapa dianggap mampu mencegah dampak buruk akibat infeksi COVID-19 dan mampu membantu pemulihan. Iya. Sebenarnya air kelapa ini belum terbukti bisa membasmi COVID-19. Namun sepertinya ini tidak meredakan perburuan air kelapa di masyarakat. Bahkan banyak juga pasien COVID-19 mengkonsumsi air kelapa dalam kemasan dan akibatnya buah kelapa pun menjadi barang langka, dan ini merupakan fenomena yang cukup unik sebenarnya. Ya, saya merasa kalau sudah kena Omicron ini yang direbutnya pasti maskernya, obat-obatannya, bahkan alatnya untuk membuat oksigen itu juga laris. Tetapi siapa bisa duganya buah-buahan persik kaleng itu menjadi viral itu. Saya merasa ini menarik sekali. Dan juga di Tiongkok sendiri ya,
membantu komunikasi antara Tiongkok Utara sama Tiongkok Selatan. Memang ini adalah tradisi dari Tiongkok Utara, tetapi mereka juga mengikuti menyimpan buah-buahan kalang ini di rumahnya. Justru karena mereka merasa memang bisa membantu kami merasa lebih enak waktu kita sakit. Iya. Jadi memang ini dari Tiongkok Utara ya, Manining ya, buah persik ini ya, lebih banyak di sana ya, Manining ya. Tiongkok Timur Laut. Iya. Jadi mungkin juga fenomena ini berkaitan dengan warnanya, karena warnanya kuning ini cenderung warna-warna Imlek begitu ya. Jadi warna keberuntungan. Jadi sehingga orang juga mungkin ini memburu warna kuningnya begitu ya, seperti misalnya jeruk begitu ya. Jadi mungkin ini salah satu yang membuat orang tertarik untuk membelinya ya, Manining. Iya. Dan satu fenomena yang menarik juga adalah di sosmed ini ada banyak vlogger atau blogger itu mereka juga melakukan perbandingan berbagai macamnya berbagai mereknya persik kuning kalang itu karena di merek yang berbeda itu ada yang rasa lebih manis, ada yang rasanya tidak begitu manis, ada yang daging buah-buahannya direbusnya sampai lunak sekali, ada yang tidak begitu lunak, agak keras rasanya, ada yang buah-buahannya yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi bungkusannya juga ada yang terbuat dari kaleng yang logam itu, yang aluminium itu, juga ada yang toples kaca itu. Jadi berbagai macamnya, mereka juga melakukan perbandingan merek yang mana paling direkomendasi. Kalau suka yang manis bisa pilih yang mana, kalau suka yang lunak bisa pilih yang mana. Jadi saya merasa itu sudah menjadi satu industri yang sangat fenomena yang sangat luas itu. Yang jadi dulu saya merasa setiap mereknya hampir sama. Tetapi kali ini saya baru tahu, ini ada beda sedikit nih, ini bedanya ini, beda itu. Jadi saya sekarang juga ada merek yang saya sendiri suka. Ada merek favorit favorit yang saya sudah menjadi fansnya, merek salah satu mereknya itu. Jadi saya selalu rekomendasi merek itu kepada teman-teman saya itu. Jadi makanya saya merasa siapa tahu satu industri sudah langsung menjadi populer. Siapa tahu industri ini ekonominya langsung meningkat, peluang bisnisnya langsung datang. Siapa tahu, nggak tahu, itu juga fenomena yang menarik. Itu mungkin rasanya konyol itu, sebabnya konyol karena tidak masuk akal kan, tidak rasional. Dan dalam live streamingnya, pihaknya dari perusahaan itu mereka juga menasihati pelanggannya, bilangnya saya harus kasih tahu ya, ini hanya persik saja, tidak bisa mengobati penyakit apapun. Ini hanya untuk dimakan, untuk rasanya lebih enak saja. Ini bukan obat-obatan. Lebih rasional ya, jangan kehilangan kerasionalannya. Jadi bilangnya begitu, dia menasihati jangan sembarangan membelinya, tetapi nggak bisa mencegah itu antusiasmenya orangnya untuk membelinya. Saya merasa ini juga fenomena yang menarik. Nah, pendengar, menarik sekali bicara tentang buah persik, buah asli dari Tiongkok yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan buah persik ini bisa dimakan secara langsung dan rasanya enak serta segar, dan kebanyakan orang mengkonsumsi buah ini sebagai pencuci mulut. Namun di Tiongkok ada fenomena yang unik belakangan, mereka lebih suka buah persik yang ada di kaleng. Jadi buah persik kaleng ini begitu populer sekarang ini di Tiongkok sehingga banyak orang mengkonsumsi dan bahkan menyimpannya di rumah sebagai persediaan, termasuk oleh Manining yang juga menyimpan banyak buah kaleng ini. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Saran serta masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Dan akhirnya saya Iksan Prawira dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.